Baiklah teman-teman, di sini kita akan membuat pengolahan data tentang multi kriteria analisis. Untuk yang pertama, software yang kita gunakan di sini ialah software ArcGIS. Terlebih dahulu kita masukkan data yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk data ini yang saya gunakan itu ada 4 parameter. Untuk yang pertama itu adalah curah hujan, yang kedua ada lendus, yang ketiga ada slope, dan yang keempat itu ada soil. Kemudian setelah keseluruhan data sudah kita masukkan, lalu kita klik search, kemudian kita klik polygon to raster. Kita akan mengubah bentuk polygon ke raster. Kita pilih yang curah hujan untuk inputnya, kemudian setelah itu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu untuk value field kita pilih score. Pada pemilihan ini kita pilih score. Untuk memastikan apakah nilainya ada atau tidak, kita klik kanan, open attribute table, lalu kita lihat tabel yang ada tulisan score. Lalu kita pastikan apakah nilainya sama atau berbeda. Di sini nilainya sama ya, skor dan skor 1. Selanjutnya setelah itu untuk outputnya di sini saya akan membuat file geodatabase-nya terlebih dahulu agar mempermudah dalam mencari, karena untuk output dari keseluruhan pengolahan data ini akan tersimpan di file geodatabase tadi, jadi datanya akan satu semuanya seperti itu. Kita buat file geodatabase terlebih dahulu. Kita tinggal klik ini. Nah, setelah itu pada new file geodatabase ini kita akan simpan output dari curah hujan itu. Di sini saya akan beri nama hujan. Setelah sudah, kita klik OK. Kita tunggu sampai proses dari polygon to rasternya ini berhasil. Nah, ini proses dari polygon to rasternya sudah berhasil, maka pada layer ini ada muncul 3 warna ya, 3, 4, 5. Ini merupakan hasil dari hujan tadi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada soil, slope, dan lendus tadi, sama dengan curah hujan tadi. Kita klik polygon to raster, kemudian untuk inputnya kita masukkan lendus sama dengan yang kita lakukan pada layer. Lalu untuk value field sama, kita pilih score. Selanjutnya untuk outputnya di sini terserah ya apa penyimpanannya. Di sini saya akan tetap menggunakan lendus. Setelah itu kita klik save, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai proses lendusnya itu selesai atau berhasil. Nah, ini merupakan proses dari lendus sudah berhasil, maka sudah ada tambah parameter yang menunjukkan lendus itu. Nah, ini merupakan perbedaannya ya.
Selanjutnya hal yang sama kita lakukan pada soil. Untuk input feature kita masukkan soil, kemudian untuk value field kita pilih score, sama yang seperti yang tadi. Kemudian untuk outputnya kita ketik terserah. Di sini saya tetap menggunakan soil. Lalu kita klik save, lalu oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan berhasil. Lalu untuk yang terakhir kita lakukan hal yang sama juga terhadap slope. Kita klik raster to polygon, polygon to raster, kemudian kita pilih inputnya yellow slope. Untuk value fieldnya kita pilih score, lalu untuk outputnya sendiri ialah slope. Lalu kita klik save, lalu oke. Kita tunggu lagi sampai prosesnya berhasil dan selesai. Nah, setelah semuanya sudah berhasil seperti ini, kita unchecklist dulu ya pada setiap ini. Nah, setelah demikian, pada search kita pilih weighted. Nah, pada weighted ini kita klik tanda plus, lalu kita masukkan satu-satu untuk input dari raster tadi. Tinggal klik OK aja. Kita klik Landes juga, dan yang terakhir itu kita pilih hujan. Oke. Nah, setelah demikian maka setelah seperti ini kita tinggal klik oke. Aduh, sepertinya ada kesalahan. Di sini saya akan ulang dulu karena saya belum memasukkan nilainya ya. Di sini ada kesalahan sedikit. Sebelumnya ini saya hapus dulu. Nah, ini sudah saya perbaiki ya. Untuk sama dengan hal yang tadi, hanya saja untuk nilai-nilainya kita masukkan. Nilai ini saya dapat dari sebuah jurnal tentang penelitian yang sama dengan ini, yang memiliki nilai dari setiap parameter pada penelitian tersebut. Setelah nilainya kita masukkan, kita tinggal klik OK dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini proses dari output curah hujan ialah banjir tadi sudah terdapat 4 perbedaan warna ya, dimana yang angka 1 dan 2 ini termasuk ke dalam kurang rawan. Kemudian untuk yang nomor 3 itu ialah kurang rawan, yang keempat itu ialah rawan. Selanjutnya kita akan melakukan proses analisisnya. Kita klik raster to polygon. Jadi dimana kan yang pertama tadi polygon to raster, kita merubah polygon menjadi raster. Namun untuk menentukan kawasan dan luasnya kita pilih polygon to raster. Kita tinggal klik, mohon maaf salah, kita pilih raster to polygon. Kita pilih yang pertama. Untuk inputnya kita masukkan raster feature. Untuk inputnya kita masukkan banjir. Untuk value-nya kita kosongkan saja. Dan untuk outputnya kita ketik rawan banjir. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Sepertinya ada kesalahan, sebentar. Nah, ini proses dari rawan banjir tadi sudah berhasil, maka tampilannya seperti ini. Kita akan melihat nilainya dulu. Nah, pada nilai create code ini
Ini akan, dari nilai ini kita bisa menentukan kerawanan dan luas bencana. Luas dari selanjutnya, setelah data ini setelah kita masukkan, kita klik kanan lalu open attribute table. Pada tabel ini kita sudah buat tabel baru, yaitu tabel yang berisikan kerawanan dan luas. Yang pertama, pada tabel yang tadi kita pada angka 2 itu kita blok, lalu pada tabel kerawanan itu kita klik kanan lalu field calculator, kemudian kita kasih keterangan bahwasannya angka 1 dan 2 itu merupakan keterangan yang tidak rawan. Sebelumnya pada awal kalimat alangkah lebih baiknya kita buat tanda kutip terlebih dahulu, dan untuk menutup kalimat kita tutup dengan tanda kutip juga. Kita lakukan hal yang sama pada grid kode yang ketiga, namun pada keterangannya itu kita ganti menjadi kurang rawan. Itu untuk mengisi keterangan pada tabel kerawanan tadi. Sama, setelah kita blok, klik kanan pada tabel ini lalu kita pilih field calculator, kita yes, lalu kita tinggal hapus kata tidak, kita ganti dengan kata kurang. Jadi keterangan dari angka 3 itu ialah kurang rawan. Setelah itu kita klik OK. Langkah yang terakhir pada proses ini, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan memblok nilai grid kode yang 4. Lalu kita klik kanan pada tabel kerawanan, lalu kita ganti keterangan dari kata kurang, itu kita hapus saja menjadi rawan. Kita klik OK. Nah, setelah ini sudah selesai, kita akan mengisi tabel luas tadi. Jadi setiap dari angka grid kode itu memiliki luas. Caranya bagaimana? Kita klik Add Toolbox, kita pilih Data Management, lalu kita pilih Project dan Transformation, lalu kita pilih Project. Untuk input, untuk data inputnya kita masukkan rawan banjir, kita klik OK. Lalu untuk outputnya terserah. Di sini saya akan mengcopy ininya saja. Lalu akan saya buat nama outputnya menjadi data nih. Kita tinggal copy paste. Kita save. Untuk output coordinate system, kita pilih projected coordinate system, lalu kita pilih UTM. UTM ini berdasarkan dari wilayah kajian kita. Di sini saya menggunakan wilayah kajian Banyuasin, dan Banyuasin ini masih terdapat dalam wilayah Southern. Jadi apabila teman-teman datanya ada di wilayah Northern, cari zonanya di sini. Tapi karena berhubung wilayah data saya ini berada di wilayah Southern, jadi zona dari Banyuasin itu ialah 48 S. Setelah itu kita tinggal klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan berhasil. Jeng 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 jeng. Nah, ini proses dari project rawan banjir tadi sudah selesai dan sudah benar berhasil. Kemudian pada layar ini kita klik kanan. Kita klik kanan, lalu kita pilih Open Attribute Table. Kita akan mengisi nilai pada kolom luas. Kita klik kanan, Calculate Geometry.
Lalu untuk ini kita ganti area. Untuk units kita di sini saya pilih square kilometer. Lalu setelah itu kita klik OK. Yes. Nah, ini merupakan nilai dari setiap luasan wilayah dari grid kode. Sebelumnya kita akan sortir dulu nilai grid kode ini agar berurutan. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik pada tabel grid kode, kita klik kanan lalu sort according. Ini sudah berurutan. Selanjutnya kita bisa melihat seberapa luas wilayah yang tergolong ke kerawanan rawan, tidak rawan, atau kurang rawan. Caranya kita tinggal blok saja pada grid itu, grid berapa yang ingin kita ketahui luasan daerahnya. Lalu di sini saya akan buat angka 4 terlebih dahulu ya. Nah, kita klik kanan pada luas. Kita pilih statistik. Pada nilai-nilai sum ini 32.000 sekian itu merupakan luasan wilayah yang tergolong dalam keterangan rawan seperti itu. Sama halnya dengan grid kode yang 1 dan 2, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita klik kanan pada luas, kita pilih statistik. Pada nilai sum ini berkisar sekian 50 sekian ribu hektar luasan dari wilayah yang tergolong dalam tidak rawan seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya tampilkan atau sedikit saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.